saya, Pak. Oh iya Bu Eka, silakan. Mudah-mudahan sukses Bu Eka ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ibu-ibu, hari ini kita akan memilih tema P5 untuk sekolah kita ya. Iya. Seperti yang kita ketahui, tema P5 itu ada pertama itu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, berrekayasa dan berteknologi, dan kewirausahaan. Nah, untuk sekolah kita kira-kira kita mau ambil tema yang mana ya Ibu ya? Bagaimana kalau kita memilih gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan. Ya, Kenapa kalau- kita harus memilih gaya hidup berkelanjutan? Itu saya setuju Bu, karena menurut saya masih banyak siswa dan siswi kita yang masih kurang kesadaran tentang sampah. Manfaatkan sampah ini diharapkan ke depannya siswa kita sadar akan kebersihan lingkungan kita dan sampah dijadikannya barang yang berguna ya Bu ya. Iya, benar sekali ya Ibu. Jadi Ya. berarti kita memilih tema gaya hidup berkelanjutan saja ya? Ya, setuju. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum belajar mari kita tepuk semangat, tepuk semangat. Ya, nah sebelum belajar kita bersama-sama marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang P5, yaitu tentang pengolahan sampah. Anak-anak ada yang tahu apa itu sampah? Tidak ada yang tahu? Baik, hari ini kita akan belajar tentang sampah dan bagaimana cara mengolah sampah. Nah, Ibu mengambil tema ini karena Ibu melihat banyak sampah di sekitar sekolah kita. Nah, ada beberapa anak yang tidak peduli akan sampah. Setelah minum, setelah makan, buang tidak pada tempatnya. Nah, oleh sebab itu, Ibu mengambil tema ini supaya kalian akan sadar tentang sampah agar bisa memanfaatkan sampah dengan baik sehingga bisa membuat kreasi atau karya sehingga membuat karya dan berguna untuk masyarakat dan diri kita sendiri. Nah, mari kita simak tentang sampah. Perhatikan presentasi berikut ini. Nah, pemanfaatan sampah menjadi barang yang berguna. Tahukah Anda bahwa sampah bukan hanya sesuatu untuk dibuang begitu saja? Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana dapat memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Nah, ternyata sampah bisa digunakan, bisa dihasilkan, bisa menjadi barang yang berguna. Ada yang tahu contoh barang-barang yang berasal dari sampah yang bisa kita manfaatkan? Botol bekas bisa dibuat jadi apa?
dijadikan pertama kerajinan tangan, tas daur ulang, terus meja dari palet. Pertama kerajinan tangan. Sampah kertas contohnya dapat dijadikan bahan untuk membuat kerajinan tangan unik dan indah. Pernah melihat kertas berubah menjadi sesuatu yang berguna yang indah? Nah, contohnya ada di depan kita sendiri. Nah, ini sampah kertas-kertas yang tidak berguna bisa kita ubah menjadi hiasan. Terus kedua, tas daur ulang. Sampah plastik dapat diolah menjadi tas yang ramah lingkungan dan modis. Pernah melihat tas terbuat dari sampah plastik? Pernah atau tidak? Ya, biasanya bekas dari minuman, terus bekas dari deterjen dilipat-lipat, terus digabungkan menjadi tas. Pernah atau tidak melihatnya? Pernah. Selanjutnya, meja dari palet. Palet kayu bekas dapat diubah menjadi meja yang fungsional dan mendaur ulang limbah kayu. Nah, sekarang banyak kita lihat lemari terbuat dari gabungan dari limbah kayu. Sehingga jadilah sebuah lemari, sebuah kursi, meja seperti itu. Bisa dimanfaatkan ulang. Nah, itu contoh pemanfaatan produk dari sampah. Selanjutnya, pemanfaatan sampah. Pertama, kalau kita memanfaatkan sampah, itu bisa mengurangi jumlah sampah yang dibuang dan mengurangi pencemaran lingkungan. Kedua, yaitu mengurangi penggunaan sumber daya alam dengan memanfaatkan sampah menjadi barang baru. Nah, itu kalau kita untuk memanfaatkan sampah bisa mengurangi penggunaan sumber daya alam dengan memanfaatkan sampah jadi barang baru. Contohnya tadi pemanfaatan sampah yang dari bekas kayu. Jadi kita kurang dalam memanfaatkan kayu karena kita memanfaatkan sampah kayu tersebut. Ketiga, mengurangi kebutuhan akan tempat pembuangan akhir sampah. Setelah itu kita isi dengan plastik, kemudian kita rakit, kita akan berubah menjadi kursi seperti ini. Ya, apakah kalian siap untuk kursi dari botol plastik? Siap. Berarti pertemuan kita selanjutnya kita akan membuat kursi dari botol plastik. Baik, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akhiri dengan kita akhiri pelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.